Sejarahnya Lutung Kasarung di Gua Jati Jajar dan air awet muda. Nah, kalian mesti pernah mendengar tuh Gua Jati Jajar. Gua Jati Jajar itu terletak di Kabupaten Kebumen, tepatnya di Gombong, daerah Gombong. Nah, dari sekian banyak tempat wisata di Kabupaten Kebumen, Gua Jati Jajar adalah salah satu destinasi utama bagi para pelancong. Setiap tahun objek wisata yang terletak 21 km sebelah barat dari Kecamatan Gombong itu selalu ramai dipadati pengunjung, terutama saat musim liburan tiba. Dalam cerita yang dinukil dari situs Warta Kebumen, Gua Jati Jajar pertama kali ditemukan oleh seorang petani bernama Jaya Menawi pada tahun 1802. Dia adalah pemilik lahan pertanian di atas goa. Suatu hari, Jaya Menawi mencabut rumput di lahan pertaniannya, kemudian jatuh ke dalam lubang yang ternyata merupakan sebuah ventilasi yang terdapat di langit-langit gua. Lubang tersebut memiliki garis tengah 4 meter dan tinggi sekitar 24 meter dari tanah yang berada di bawahnya. Ada dua versi kisah penamaan Gua Jati Jajar. Versi pertama, saat meninjau lokasi goa, Bupati Ambal menemukan dua pohon jati yang tumbuh mendampingi atau sejajar. Kemudian goa itu diberi nama Jati Jajar. Versi lainnya, pada zaman dahulu Raden Kamandaka sedang dikejar-kejar oleh prajurit Kadipaten Pasir Luhur. Kemudian Raden Kamandaka masuk ke dalam gua tersebut. Tiba di dalam, dia menyebutkan jati dirinya yang mau sebagai putra Raja Pajajaran. Kisah tersebut akhirnya memunculkan kata sejatine dalam bahasa Indonesia yang berarti sebenarnya. Dan Pajajaran meski sudah ditemukan 117 tahun lalu, tapi Gua Jati Jajar baru dibangun sebagai tempat wisata pada tahun 1975. Ide pembangunan itu muncul dari Gubernur Jawa Tengah saat itu, Subarjo Rustam. Keindahan Gua Jati Jajar sudah tidak diragukan lagi. Gua alam ini menawarkan pemandangan perut bumi yang langka. Di dalamnya terdapat beberapa jenis batu seperti stalagmit, stalaktit, dan heritit dengan bentuk yang unik. Dari atap gua, batu-batu itu menjulur ke bawah yang menimbulkan kesan eksotis bagi yang melihatnya. Selain keindahan bebatuan itu, di dalam gua juga terdapat 7 sungai atau sumber air atau sendang yang masih aktif. Namun, hingga kini hanya 5 sendang saja yang baru ditemukan dan terdata. Masing-masing pusar bumi, Jombor, Mawar, Kantil, dan Jalatunda, sedangkan 2 lainnya masih dalam pencarian. Bagi pengunjung yang percaya pada hal-hal gaib, masing-masing sungai atau sendang itu mempunyai mitos sendiri-sendiri. Untuk sungai pusar bumi dan Jombor, konon airnya mempunyai khasiat dapat digunakan untuk segala macam tujuan. Sedangkan sendang Mawar, konon jika airnya untuk mandi atau mencuci muka, mempunyai khasiat bisa awet muda. Wow. Adapun sendang Kandil, jika airnya untuk cuci muka atau mandi, maka niat cita-citanya akan mudah tercapai. Ini adalah salah satu daya tarik tersendiri bagi orang-orang yang mempercayai hal-hal gaib, kata pegawai objek wisata Gua Jati Jajar. Selain mitos yang kuat, Gua Jati Jajar juga mempunyai legenda yang sangat asik jika diikuti ceritanya. Gua yang dipugar pertama kali pada tahun 1975 Masehi ini merupakan salah satu tempat pertapaan Pangeran Banyak Cokro, putra dan Raja Siliwangi dan Prameswari, atau yang kemudian dikenal dengan nama Kamandaka. Saat melarikan diri
dari pengepungan pasukan Kadipaten Pasiluhur. Di tempat ini juga Kamandaka kemudian mendapat perintah untuk mengambil pusaka di Gunung Batu Agung, saat ini dikenal Batu. Karena pusaka itulah Kamandaka bisa berubah menjadi lutung Kasarung yang kemudian bisa mempersulit putri dari Adipati Kamandoho dari Kadipaten Pasiluhur. Oh, nah itu kenapa di sana itu terdapat banyak yang patung yang ada patung yang kecil. Nah itulah yang dinamakan lutung. Banyaknya patung lutung di sana itu merupakan ciri khas dari lutung Kasarungnya. Lutung Kasarungnya itu aslinya itu berbeda dengan Kamandaka. Makanya di beberapa sudut gua ada batu yang diceritakan legenda tersebut. Total jumlah patung sebanyak 32 patung yang dibagi dalam 8 diorama. Wow. Selain daya tarik alam, mitos dan legenda tersebut, Gua Jati Jajar yang mempunyai area wisata 5,5 hektar itu juga banyak menawarkan makanan khas bagi para pengunjungnya seperti jenang, dodol, dodolnya dodol klasikannya atau krisik, serta kupat kecil yang mempunyai rasa khas Jati Jajar, dan juga mendoannya yang super gede. Nah, untuk harga mendoan yang super gede itu cukup 5.000 saja. Itu udah gede banget loh, seriusan. Maka satu aja udah kenyang banget. Wisatawan bisa menikmatinya secara lesehan di bawah pohon-pohon rindang yang ada di dalamnya bersama keluarga. Nah, selain ada mendoan kecil juga ada dawet hijau, dawet ireng, itu banyak di sana. Legenda lutung Kasarung ini terjadi di wilayah Kadipaten Pasiluhur dekat dengan Batu Raden atau Purwokerto pada abad ke-14. Namun keseluruhan dioramanya dipasang di dalam Gua Jati Jajar. Kisah legenda ini diawali dari Prabu Siliwangi, raja kerajaan Pajajaran yang memiliki 3 orang putra dan 1 orang putri dari 2 permaisurinya. 2 anak putra lahir dari permaisuri pertama, yaitu Banyak Cakra dan Banyak Ngampar. Namun sewaktu Banyak Cakra dan Banyak Ngampar masih kecil, ibunya telah meninggal dunia. Kemudian Prabu Siliwangi akhirnya menikah lagi dengan permaisuri kedua, yaitu Kumudaningsih. Saat itu Prabu Siliwangi saat hendak meminang Dewi Kududaningsih berjanji jika ia mempunyai seorang putra dari pernikahan keduanya, maka dia kelak akan menggantikan posisinya sebagai raja di kerajaan Pajajaran. Hingga kemudian lahirlah seorang putra dan putri, yaitu Banyak Blabur dan Dewi Pamungkas. Pada suatu hari, Prabu Siliwangi memanggil 2 putra mahkotanya, yaitu Banyak Cokro dan Banyak Blabur, untuk menghadap dengan maksud Prabu Siliwangi akan mengangkat putranya menggantikan dirinya sebagai raja Pajajaran karena sudah terlanjut usia. Namun kedua putra sulungnya ini belum bersedia menjadi raja, hingga akhirnya Banyak Cakra mengajukan beberapa alasan antara lain belum cukup umur, belum memiliki banyak ilmu, dan belum ada pendamping hidup. Banyak Cakra mengatakan bahwa dia baru mau menikah kalau sudah bertemu dengan wanita yang parasnya mirip dengan ibunya. Oleh sebab itu Banyak Cakra minta izin untuk pergi dari kerajaan dalam misi mencari pasangan idamannya. Kemudian Banyak Cakra dari kerajaan menuju ke Gunung Tangkuban Perahu. Di sana dia bertemu dengan seorang pendeta setempat bernama Ki Ajar Pirangbong, seorang pendeta sakti yang tahu pikiran Banyak Cakra. Maka setelah beberapa hari berada di Gunung Tangkuban Perahu,
oleh Ki Ajar Wirangrong. Bayang Cakra diutus untuk mengembara ke arah timur untuk menuju Kadipaten Pasir Luhur supaya cita-citanya untuk mempersunting wanita yang diidam-idamkan dapat tercapai. Namun ada beberapa syarat yang harus dilakukan dan dipenuhi Banyak Cakra, yaitu dia harus menanggalkan semua pakaian kebesaran dari kerajaan dan memakai pakaian biasa. Dia juga harus menyamar dengan nama samaran Raden Kamandaka yang kemudian dikenal sebagai Lutung Kasarung. Nah, singkat cerita, setelah berhari-hari mengembara, Raden Kamandaka akhirnya tiba di Kadipaten Pasir Luhur dan bertemu dengan Patih Raksonoto. Patih Raksonoto tidak memiliki anak hingga akhirnya Raden Kamandaka diangkat menjadi anaknya. Karena Raden Kamandaka berparas tampan dan gagah, maka Patih Raksonoto sangat menyayanginya. Saat itu Kadipaten Pasir Luhur di bawah kepemimpinan Adipati Anandowo yang memiliki beberapa putri yang sudah bersuami kecuali yang paling bungsu, yaitu Dewi Ciptoroso. Dewi Ciptoroso inilah yang parasnya mirip dengan ibu Raden Kamandaka, sosok wanita yang diidam-idamkan untuk jadikan istri. Raden Kamandaka pun menjadi buron karena tanpa izin masuk ke Taman Kaputren untuk menemui Dewi Ciptoroso. Namun dia berhasil melarikan diri dari kejaran pasukan Pasir Luhur. Di sisi lain, adik Raden Kamandaka yang bernama Banyak Kampar datang menghadap Adipati Kanandowo dengan nama samaran Silihwarni. Dia menawarkan bantuan untuk menangkap Raden Kamandaka yang tidak dia sadari adalah Banyak Cakra, kakak kandungnya. Singkatnya, Banyak Ngampar dengan nama samaran Silihwarni berhasil menemukan Raden Kamandaka dan melumpuhkannya dengan tusukan di pinggang. Meskipun dalam keadaan terluka dengan darah berceceran, Raden Kamandaka tetap mampu melarikan diri hingga akhirnya masuk ke sebuah gua. Silihwarni saat itu juga berhasil menemukan gua persembunyian Kamandaka dan menantangnya untuk keluar dari tempat persembunyian. Mendengar tantangan itu, Kamandaka mengatakan identitas aslinya bahwa dia adalah putra kerajaan Pajajaran bernama Banyak Cakra. Silihwarni pun terkejut dan dia juga mengatakan identitasnya bahwa dia adalah Banyak Kampar, adik kandungnya. Saat itu Banyak Kampar memang sedang dalam misi mencari kakaknya yang sudah lama berkelana dan akhirnya bertemu di gua. Mereka saling berpelukan dan melepas rindu serta saling memaafkan. Pertemuan kedua saudara inilah yang kemudian menjadi cikal bakal nama Jadi Jajar, yakni tempat pertemuan dua putra mahkota kerajaan, Gua Jadi Jajar. Di dalam gua ini untuk zaman sekarang ya, itu ada kentongan khas Masado. Di Jati Jajar inilah Raden Kamandaka alias Lutung Kasarung bertapa meminta petunjuk bagaimana memperistri Dewi Ciptoroso. Dari pertapaan itu, dia mendapat petunjuk gaib menikahi Dewi Ciptoroso dengan menyamar menjadi Lutung. Singkatnya, Raden Kamandaka yang menyamar menjadi Lutung akhirnya ditangkap oleh putra-putra menantu Adipati Pasir Luhur saat dia berburu di hutan dan menjadi hadiah bagi Dewi Ciptoroso. Sejak saat itu Dewi Ciptoroso dan Raden Kamandaka menghabiskan waktu bersama saat malam hari. Raden Kamandaka menghentikan penyamarannya. Mengetahui hal tersebut, Dewi Ciptoroso sangat bahagia. Nah, itulah kisah awal mula Raden Kamandaka. Kenapa di situ banyak sekali patung-patung Raden Kamandaka, Dewi Ciptoroso.